Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Osma. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek aplikasi yang telah kami buat sebagai bagian dari tugas akhir dalam mata kuliah pemrograman komputer. Jadi, kami membuat aplikasi yang bernama My Goals. Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu untuk mengelola dan menyelesaikan tugas harian. Aplikasi ini menggunakan sistem leveling dan XP guna memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan memotivasi pengguna untuk tetap produktif. Nah, kemudian kita masuk ke dalam anggota kelompok. Mungkin dari saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Fernanda dengan NIM akhir 012. Perkenalkan, nama saya Rizwan Fazal Gaisan dengan NIM akhir 039. Perkenalkan, nama saya Ivan Dunur Rahman dengan NIM akhir 010. Kemudian kita masuk ke dalam urgensi dari aplikasi My Goal sendiri. Di sini urgensinya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pengguna karena setiap tugas yang diselesaikan akan memberikan poin atau kemajuan menuju level berikutnya. Aplikasi ini dirancang untuk mendorong peningkatan produktivitas pengguna dalam menjalankan berbagai aktivitas dan tanggung jawab sehari-hari. Setiap kali pengguna berhasil menyelesaikan sebuah tugas, sistem akan memberikan poin sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian tersebut. Poin ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator progres, tetapi juga menjadi sarana untuk menaikkan level pengguna dalam aplikasi. Dengan adanya sistem ini, pengguna akan merasa lebih termotivasi untuk terus menyelesaikan tugas-tugas yang ada karena mereka memperoleh imbalan langsung dalam bentuk kemajuan level yang mencerminkan perkembangan dan usaha dari mereka sendiri. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu memungkinkan pengguna untuk mengelola waktu dengan lebih efisien melalui penyusunan daftar tugas berdasarkan urgensi dan prioritas. Setiap tugas yang diselesaikan akan mempercepat kemajuan level, sehingga pengguna akan lebih terdorong untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian poin yang ketiga yaitu membantu menjadikan aktivitas sehari-hari terasa lebih menyenangkan dikarenakan terdapat integrasi elemen seperti permainan, sistem level, pencapaian, dan badge di dalamnya. Kemudian kita masuk ke dalam fitur dari aplikasi My Goals yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada fitur aplikasi My Goals. Di sini saya akan menjelaskan secara generalnya saja, di mana di sini ada beberapa fitur, yakni ada goals, statistik, dan juga profile. Dimulai kita lihat pada interface dari homepage sendiri atau beranda. Di sini terlihat ada fitur statistik dan juga goals, di mana pada bagian atas sendiri kita lihat ada streak, di mana streaknya itu untuk harian dan juga ada total tugas yang sudah terselesaikan oleh penggunanya. Kemudian ada level kenaikan dari pengguna. Kemudian beralih pada bagian bawahnya, kita lihat ada goals, di mana di sini tertera tugas harian, di mana pengguna dapat melakukan checklist tugas dan juga menambahkan tugasnya. Beralih pada interface selanjutnya, yakni ada goals, di mana pada goals sendiri pengguna akan menginputkan tugas yang akan dikerjakan dengan tenggat yang ditentukan. Kemudian juga ada kategori dari tugas tersebut. Misalnya ada pekerjaan, kemudian ada pendidikan, ada kesehatan, dan juga masih banyak lainnya. Di sini pengguna dapat melihat tugas-tugas yang belum terselesaikan dan juga yang sudah terselesaikan. Juga di sini sama halnya pada bagian homepage tadi, di sini pengguna juga bisa melakukan checklist tugas-tugas tersebut. Kemudian beralih pada statistik, di mana di sini ada statistik tugas dan juga statistik streak. Pada statistik tugas sendiri, di sini ditampilkan ada total tugas dari pengguna, di mana semakin banyak tugas yang akan diinputkan, maka akan memengaruhi performa dari pengguna tersebut. Kemudian di sini ada tugas yang sudah terselesaikan, total tugas yang sudah terselesaikan. Jadi semakin banyak total tugas yang sudah terselesaikan juga akan memengaruhi performa dari pengguna tersebut. Performa dari pengguna tersebut dapat kita lihat pada bagian tingkat penyelesaiannya yang ada di bagian bawahnya menggunakan persentase.
Kemudian selanjutnya ada statistik streak, di mana pada statistik streak sendiri di sini ada streak hari berturut-turut, di mana jika pengguna ingin mendapatkan performa yang baik, maka setiap harinya harus menyelesaikan tugas-tugas. Dan jika sudah terlewatkan satu, maka akan reset pada awal. Selanjutnya di sini juga ada riwayat streak terpanjang. Jadi sebelumnya jika udah ada streak yang sudah melalui waktu yang sudah lama, begitu panjang, lalu ternyata terreset, maka di sini akan tertampilkan, tapi hanya streak yang paling lama atau yang terpanjang. Kemudian beralih pada profile. Pada profile sendiri di sini pengguna dapat menginputkan username-nya atau mengganti-ganti username-nya. Dan pergantian username sendiri ini memengaruhi pada tampilan profile dan juga tampilan homepage dari aplikasi ini. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram ini adalah salah satu bagian dari Unified Modeling Language atau UML yang untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem yang dikembangkan pada aplikasi tersebut. Pada aplikasi ini ada satu aktor yaitu user atau pengguna, nah, dengan sebuah sistem di mana user itu dapat melihat informasi profile, kemudian mengedit profile, kemudian dapat melihat beranda, kemudian pengguna juga dapat melihat daftar tugas, kemudian ada pengguna dapat memasukkan tugas, kemudian menyelesaikan tugas dengan menceklis, kemudian dapat melihat statistik dari hasil eh, to-do listnya, kemudian pengguna dapat melihat XP dan level, kemudian pengguna terakhir dapat melihat streak. Baik. Kemudian pada sistem MyGoals sendiri itu sistem menampilkan pengingat batas batas tugas, kemudian sistem juga mengelola statistik pengguna dan terakhir sistem itu menampilkan statistik pengguna. Nah, di sini user memiliki 9 9 pada use case diagram, sehingga dapat menginteraksi dengan sistem dari fitur ke-9 yang dapat diakses pada sistem. Kemudian sistem juga di sini mengelola dan menampilkan ah, tiga buah, iya, tiga buah sistem yang ingin ditampilkan dan dikelola oleh pada user. Selanjutnya akan dijelaskan activity diagram oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada activity diagram. Activity diagram sendiri adalah kelanjutan dari UML use case tadi. Pada use case tadi sudah dijelaskan oleh teman saya ada aktor, user, dan juga sistem My Goals. Di mana di sini pada activity diagram, di sini adalah aktivitas dari aplikasi My Goals sendiri, di mana ada dua belah pihak, yakni ada user dan juga ada sistem My Goals. Dan untuk tampilan dari aplikasinya di sini diibaratkan pada user interface. Kita menggunakan multi-view interface, di mana multi-view interface sendiri dikarenakan pada aplikasi kita sendiri eh, mengembangkan beberapa halaman-halaman. Yakni ada halaman homepage, lalu ada goals, ada statistik, dan juga ada profile. Kemudian pada user sendiri, di sini saat membuka aplikasi, itu akan interface yang terlihat pada user sendiri, yakni ada pada bagian homepage, melihat level, lalu ada melihat total tugas, kemudian ada melihat streak. Sedangkan hubungannya dengan sistem My Goals, di sini sistem akan menampilkan level secara real time dan juga streak, serta total tugas yang telah terselesaikan. Kemudian eh, pada interface selanjutnya di sini ada menambahkan tugas dan juga menyimpan tugas, di mana pengguna akan beralih pada interface goals. Pada interface goals sendiri, sistem My Goals
My Goals akan memberikan feedback, yakni ada menyimpan tugas yang telah ditambahkan oleh pengguna tadi. Kemudian untuk selanjutnya interface yang masih sama, yakni interface pada bagian goal sendiri. Di sini user akan melihat daftar tugas dan juga menandai tugas yang terselesaikan. Kemudian dari sistem My Goal sendiri, di sini akan menampilkan tugas-tugas tersebut, lalu melakukan manajemen tugas. Kemudian pada interface selanjutnya, yakni ada interface statistik yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana di sini user akan membuka halaman statistik, lalu dari sistem MyGo sendiri akan memberikan umpan balik berupa manajemen tugas-tugas tadi dalam bentuk statistik, yakni ada menambahkan streak, lalu kemudian ada menambahkan XP, kemudian mengelola level. Kemudian pada interface dari Go sendiri itu akan diberikan feedback dari sistem MyGo sendiri, yakni ada update status tugas yang sudah terselesaikan apabila pengguna tadi melakukan checklist pada bagian user. Kemudian menampilkan tugas-tugas yang telah terupdate. Kemudian pada interface yang statistik sendiri itu dari My Goals akan menampilkan statistik tugas, kemudian menampilkan total tugas, menampilkan total tugas yang sudah terselesaikan, kemudian menampilkan tugas yang telah terselesaikan dalam bentuk persentase. Yang telah saya jelaskan tadi pada interface statistik juga ada statistik streak, di mana di sini ketika pengguna user membuka halaman statistik, maka dari sistem My Goal sendiri akan memberikan eh, tampilan statistik streak yang dilanjutkan pada menampilkan jumlah streak harian secara berturut-turut, kemudian menampilkan riwayat streak terpanjang yang pernah dicapai sebelumnya. Kemudian pengguna membuka pada halaman selanjutnya, yakni pada interface profile. Di sini user mengakses menu profile, kemudian melakukan perubahan nama, dan sistem MyGoals merespon dengan menyimpan perubahan nama dan juga menampilkan nama perubahan tadi pada interface profile dan juga bagian homepage. Baik, untuk selanjutnya, yakni kelas diagram, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian ini adalah kelas diagram dari aplikasi My Goals. Ya. Kelas diagram ini merupakan salah satu bagian dari desain untuk membentuk dari codingan yang ada pada aplikasi My Goals. Nah, pada kelas diagram ini menggambarkan UI kelas dan atribut serta metode yang ada pada tiap kelas di aplikasi My Goals. Pertama, di sini ada dari main activity, yaitu adalah tampilan utamanya atau sebagai UI utama. Di sini memiliki pintu UI, eh, empat UI, empat pintu UI yang akan ditampilkan. Pertama yaitu ada home fragment, kemudian ada goals fragment, kemudian yang ketiga ada profile fragment, dan yang terakhir ada statistic fragment. Di mana home fragment dan goals fragment ini keduanya saling berinteraksi dan dua tampilan ini akan menampilkan interaksi dengan daftar tugas yang ada, yaitu pada on create view untuk menyiapkan tampilan, kemudian pada on task check change ini dipakai untuk mencentang tugas bahwa tugas tersebut sudah selesai. Nah, keduanya ini saling menyambung dengan kelas task adapter dan task view model. Task adapter merupakan untuk mengelola dan menampilkan list tugas yang ada pada tampilan
home fragment dan goals fragment. Kemudian pada task view model ini untuk interaksi dengan data yang ada pada database, yaitu untuk menginsert, update, delete tugas yang ada pada eh, yang diinginkan oleh user. Kemudian di sini ada task adapter. Nah, task adapter ini untuk menampilkan tugas dan mengupdate tampilan. Dan kemudian ada repository. Di sini repository adalah untuk jembatan kepada data akses objek atau DAO, dan task DAO ini adalah data akses objek atau di mana semua data terkumpul mengenai task yang ada. Nah, dan task sendiri merupakan objek tugas itu sendiri yang memiliki atribut seperti title, description, date, dan status is complete. Kemudian ada dua gerbang utama lagi, yaitu ada profile fragment dan statistik fragment. Nah, di sini menampil kedua gerbang utamanya ini itu ada menampilkan dan mengubah data pengguna seperti nama, level, dan experience serta string yang ada pada database. Kemudian di profile fragment ini bisa mengupdate profile di mana mengganti nickname-nya. Kemudian di statistik itu hanya untuk menampilkan data statistik yang terdapat pada database. Kemudian keduanya ini saling menyambung dengan user view model dan user repositorinya. Ini sama seperti home fragment dan ghost fragment, di mana user view model ini adalah interaksi antara UI dengan data pengguna. Kemudian user repository adalah jembatan ke database dari user untuk menyentuh kepada user DAO atau user data access object yang langsung mengakses kepada tabel user. Nah, setelah user dari data access object ini akan menyentuh langsung ke objek itu sendiri, yaitu ada user di mana model user ini mempunyai level, XP, streak, dan nickname. Kemudian eh, saya akan menjelaskan dari codingan. Next. Baik, pada eh, codingan home fragment di sini, codingan ini berisi tentang pusat aktivitas harian pada user di aplikasi My Goals, di mana semua logika utama terkait pada tas hari ini, kemudian statistik dan navigasi itu ada pada utama di sini. Kemudian kepada kode home fragment ini disusun dengan fungsi-fungsi kecil seperti init views, setup recycle view, setup observer, dan setup button. Nah, di awal tadi itu terdapat pada deklarasi variabel, yaitu task view dan menginisiasi view model. Nah, ini adalah untuk mengumpulkan data tugas, menampilkan data tugas, dan data user. Kemudian semua komponen ini akan ditampilkan pada recycle view, text view, dan button yang dihubungkan menggunakan kode menggunakan kode fungsi init views. Nah, setelah mendeklarasi variabel tersebut, kita akan menginisialisasi dari view model dan setup pada recycle view. Pada recycle view, to-do list akan ditampilkan menggunakan recycler view oh, menggunakan task adapter untuk mengatur bagaimana setiap tugas ditampilkan. Nah, dengan recycle view ini, aplikasi bisa menampilkan banyak tugas secara efisien dalam berbentuk list sehingga bisa di-scroll. Nah, task adapter ini menampilkan daftar tugas pada hari ini. Kemudian mengatur layout dan manager dan adapter ke recycle view.
Selanjutnya ini ada stat setup dari observer. Ini untuk menampilkan statistik seperti level, XP, dan streak, kemudian total tugas yang sudah selesai serta yang belum diselesaikan, yang diambil dari user view model untuk ditampilkan di bagian atas halaman. Data ini selalu terupdate secara otomatis jika ada perubahan. Pada user view model, di sini untuk mengamati perubahan data user lalu menampilkan kan sapaan seperti selamat pagi user, selamat siang ataupun sore serta malam. Kemudian di sini terdapat level, XP, dan progress bar dari XP tersebut. Nah, kemudian di sini ada terdapat streak dan pada homepage-nya terdapat total tugas yang sudah diselesaikan. Eh, Kemudian pada task view model ini mengamati daftar tugas hari ini, lalu menampilkan recycler view, dan jika tidak ada tugas maka akan menampilkan tulisan tidak ada tugas. Kemudian pada logikanya, logika pada codingan ini, yaitu saat user menceklis atau pada if else-nya, pada saat user checklist dan mengecek tugas, ini akan mengupdate status tugas di database, kemudian akan menghitung apakah ini tugas pertama atau terakhir yang diselesaikan pada hari ini. Jika tugas pertama selesai, maka streak ini akan streak streak serta XP akan bertambah. Dan jika tugas di unchecklist, streak dan XP akan berkurang. Kemudian di sini juga menampilkan greeting atau sapaan, di mana di sini ada 4 sapaan yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Itu juga menggunakan if dan else. Else di mana jika pada jam 5 sampai jam 12 itu akan sistem akan menampilkan selamat pagi. Kemudian dari jam 12 sampai jam 3 itu akan menampilkan selamat siang, kemudian dari jam 3 sampai jam 6 sore itu akan menampilkan selamat sore, dan jika tidak terdapat pada jam tersebut maka akan selamat malam. Selain itu di sini juga ada navigasi menuju ke menu goals-nya yang terdapat pada ada 4 yaitu home, kemudian goals, statistik, dan profile. Dan terakhir pada alur kerjanya yaitu pada saat ini dibuka, saat tampilan home dibuka ini user dapat melihat dan melihat pada database yang ada. Kemudian daftar tugas ini akan ditampilkan oleh Recycle Review, dan statistik user ini akan ditampilkan pada di atas. As, as. Selanjutnya user bisa menceklis tugas dan menguncheck tugas, dan sistem akan otomatis mengupdate streak dan XP yang ada. Kemudian user bisa menambah tugas baru lewat tombol tambah tugas. Oke, nextnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada codingan dari fitur goals yang sudah saya jelaskan tadi, di mana pada fitur goals sendiri pengguna dapat menambahkan tugas, kemudian ada juga kategori dari tugasnya seperti ada pendidikan, kemudian ada pekerjaan, lalu ada kesehatan dan masih banyak lainnya. Juga di situ pengguna dapat menambahkan tenggat dari pengerjaan tugas tersebut. Dari codingan ini sendiri kita melakukan inisialisasi komponen dan juga view model, menggunakan task view model dan juga user view model, yang mana digunakan untuk mengakses data tugas dan pengguna dari view model arsitekturnya. Kemudian untuk btn add task ini sebagai tombol yang digunakan untuk menambahkan tugas baru dari pengguna tersebut. Kemudian pada proses on-grid view, di mana fragmen menggunakan layout fragment goals XML,
untuk ditampilkan. Kemudian dilakukan inisialisasi ulang pada view model dan juga komponen UI dengan metode seperti init views, kemudian ada setup observers. Lalu pada inisialisasi view itu menggunakan tombol btn add tags, mengambil tombol dari layout untuk digunakan saat pengguna ingin menambahkan tugas nantinya. Lalu pada setup recycler view dan juga adapter, pada adapter sendiri ada task adapter yang digunakan untuk menampilkan daftar tugas yang telah diinputkan oleh pengguna. Dan juga saat pengguna mengklik suatu tugas, aplikasi akan menampilkan konfirmasi, di mana konfirmasi tersebut bertujuan untuk menghapus dari tugas tadi. Lalu untuk menangani checklist atau checkbox tugasnya, di mana di sini ketika pengguna melakukan centang dari tugasnya atau membatalkan centang tugasnya, itu akan ditampilkan tools notifikasi serta status tugas akan diperbarui. Kemudian ketika pengguna melakukan centang ya di sini XP-nya juga akan melakukan penambahan dan juga berkurang tergantung dari aksi pengguna. Kemudian dari codingan tersebut kita juga gunakan observasi data tugas. Data tugas diamati secara live dan juga real time. Jadi jika ada tugas ditampilkan pesan, jika tidak ada tugas maka ditampilkan tidak ada tugas, dan jika ada maka ditampilkan ke dalam recycler view. Baik, untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur yang ketiga, yaitu fitur statistik. Statistik. Jadi untuk statistik fragment ini berperan sebagai komponen antar muka dalam aplikasi yang bertugas untuk menampilkan informasi statistik yang berkaitan dengan aktivitas pengguna. Statistik yang ditampilkan meliputi jumlah total tugas yang telah diselesaikan oleh pengguna, streak atau rentetan hari berturut-turut pengguna menyelesaikan tugas, streak terpanjang yang pernah dicapai, serta level dan XP yang telah dikumpulkan oleh pengguna selama menggunakan aplikasi. Untuk menjalankan fungsinya, fragmen ini terlebih dahulu melakukan inisialisasi terhadap dua buah view model, yaitu task view model dan user view model. Task view model ini digunakan untuk mengakses dan mengelola data tugas pengguna, sementara untuk user view model berfungsi untuk menangani data yang berkaitan dengan pengguna secara umum, termasuk statistik pengguna seperti level, XP, dan streak. Setelah view model berhasil dihubungkan, fragmen ini akan mengambil data-data statistik dari user view model dan menampilkannya ke dalam tampilan antarmuka pengguna secara real time. Selain itu, fragmen ini juga menghitung persentase penyelesaian tugas dengan cara membandingkan jumlah tugas yang telah diselesaikan dengan jumlah tugas yang ada. Hasil perhitungan ini kemudian ditampilkan dalam bentuk persentase agar pengguna dapat memahami seberapa besar progres mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah dibuat. Dengan demikian, statistik fragmen tidak hanya menjadi bagian visual dari aplikasi, melainkan juga menyediakan informasi penting yang dapat memotivasi pengguna untuk terus menyelesaikan tugas dan meningkatkan produktivitas melalui sistem gamifikasi berbasis level dan XP. Kemudian kita masuk ke dalam fitur yang terakhir, yaitu fitur profile. Untuk profile fragment sendiri merupakan salah satu komponen antarmuka dalam aplikasi yang memiliki peran utama untuk menampilkan informasi profil pengguna, serta memungkinkan pengguna untuk melakukan pengeditan pada bagian tertentu dari data profil, khususnya pada bagian nickname atau nama panggilan. Selain itu, fragmen ini juga menyajikan ringkasan statistik singkat terkait aktivitas pengguna di dalam aplikasi, seperti level, XP, streak, dan jumlah total tugas yang telah diselesaikan. Agar dapat berinteraksi dengan data pengguna, fragmen ini terlebih dahulu melakukan inisialisasi terhadap user view model. View model ini berfungsi sebagai penghubung antara antar muka dan data pengguna
yang disimpan di dalam sistem, sehingga memungkinkan fragmen untuk mengakses dan menampilkan data-data yang diperlukan secara efisien dan responsif. Setelah user view model dihubungkan, fragmen ini akan menampilkan berbagai informasi yang berkaitan dengan profil pengguna, termasuk nickname, level pengguna saat ini, total XP yang telah dikumpulkan, jumlah hari strike aktif, dan total tugas yang berhasil diselesaikan. Semua data tersebut disusun dan disajikan dalam tampilan yang mudah dibaca, sehingga pengguna dapat melihat dan memahami progres serta identitas mereka dengan jelas. Selain menampilkan data, fragmen ini juga menyediakan fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mengubah nickname mereka. Ketika pengguna memasukkan nickname baru, sistem akan menyimpan perubahan tersebut dan memperbarui tampilan secara langsung agar sesuai dengan data terbaru. Apabila aplikasi dilengkapi dengan fitur unggah foto profil, maka pada fragmen ini juga akan ditampilkan foto profil pengguna. Dengan begitu, halaman profil menjadi lebih personal dan representatif terhadap identitas pengguna. Tapi dari kita tidak menginputkan untuk foto profil pengguna. Jadi penjelasan terkait coding fitur profil seperti itu. Untuk penjelasan APK resultnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini terlihat dari aplikasi result My Goals yang telah kami buat, di mana di sini tertampilkan pada interface halaman goals. Di sini pengguna tinggal menginputkan tugas apa yang ingin dilakukan, lalu di sini juga akan menginputkan kategorinya, kemudian ada deskripsi singkat dari tugasnya, dan juga ada deadline dari tugas tersebut. Ketika pengguna melakukan klik simpan, maka tugas tersebut akan langsung terdaftar pada daftar tugas yang ada pada goals. Juga ini akan ditampilkan pada homepage, yakni ada pada tampilan utamanya nanti. Kemudian di sini terlihat juga pada informasi profil. Di sini kita menginputkan nama, di mana namanya bisa kita ubah-ubah, lalu kita lakukan simpan, dan juga bakal terlihat pada homepage. Jadi di sini ada selamat malam dan juga nama penggunanya, yang mana nantinya kita akan lakukan perubahan dan di situnya juga akan terubah secara real time. Baik, ini mungkin tampilan dari homepage-nya yang bisa dilihat sebagai demo dari aplikasi yang sudah jadi. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan, dan mungkin dapat saya simpulkan bahwa My Goals ini merupakan aplikasi to-do list yang kami rancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas harian dengan lebih terstruktur dan juga lebih termotivasi. Berbeda dari aplikasi to-do list biasanya, My Goals sendiri menggabungkan sistem leveling, XP, dan juga streak seperti pada game atau aplikasi produktivitas modern yang sudah ada. Pengguna dapat menambahkan tugas beserta deadline-nya, lalu ketika tugas tersebut berhasil terselesaikan dan juga dicentang, maka pengguna akan mendapatkan XP dan juga streak. Aplikasi ini juga menampilkan statistik seperti total tugas, jumlah yang telah diselesaikan, serta tingkat keberhasilan dalam bentuk persentase. Termasuk juga riwayat strik terpanjang yang hampir sama dengan aplikasi-aplikasi yang eh, sudah ada pada umumnya. Jadi di sini kita mengadopsi dari beberapa aplikasi yang sudah ada lalu kita satukan menjadi satu. Dari sisi teknis sendiri, aplikasi ini kita buat menggunakan Java dan juga pemodelan Android Fragment dengan pembagian tampilan menjadi beberapa halaman, yakni ada homepage, beranda, kemudian ada goals, ada statistik, dan juga ada profil. Beberapa juga digunakan, di mana di sini kita menggunakan Recycle View, View Model, dan juga Live Data yang digunakan untuk mendapatkan atau menampilkan data secara dinamis dan juga responsif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore, siang, malam, pagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.